Jadi kita tidak ngerti detailnya orang masyhur yang kita idolakan. Atau kalau kita masyhur, itu sebenarnya orang tidak ngerti 100% tentang kita. Dia hanya tahu beberapa aspek yang menurut dia positif. Itulah kemudian yang membuat kita tertipu dengan kemasyhuran. Lah, ketertipuan seperti ini tidak mungkin membawa kita pada kebahagiaan yang sempurna. Maka jangan tertipu oleh kemasyhuran. Jangan tertipu kalau hari ini oleh follower-followermu lah. Ada yang like berapa, ada yang jempoli berapa. Wong sekarang follower bisa dibeli, subscriber kan juga bisa. Kamu kan kadang-kadang ada yang nawari itu 10.000 subscriber harganya sekian. Itu kan lucu. Terus kamu beli-beli sendiri. Terus kalau banyak subscribernya kamu bangga-bangga sendiri. Wong itu kamu ngerti kalau itu palsu. Ya kamu beli sih tidak masalah. Tapi kok kamu bangga, itu yang jadi lucu. Kamu ngerti sendiri kalau itu tidak asli. Ya tapi itulah hari ini peradaban yang mengutamakan kemasyhuran, keterkenalan. Nah, jadi ini juga tidak bisa jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi sempurnanya kebahagiaan. Dia sementara, tidak mungkin sempurna. Ada orang dulu masyhur, sekarang tidak. Ada orang sekarang masyhur, kemungkinan nanti juga tidak. Jadi dia tidak abadi. Tidak mungkin bahagia yang sepenuhnya, seutuhnya. Ada lagi kekuasaan. Ini juga hari ini sudah mulai ya pertarungan memperebutkan kekuasaan. Jadi kekuasaan, kata Thomas Aquinas, itu sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa buruk. Maka kekuasaan tidak bisa diandalkan untuk memperoleh kebahagiaan puncak. Thomas Aquinas menyebut 2 syarat untuk dalam kekuasaan, sehingga dia tidak bisa jadi kebahagiaan puncak. Yang pertama apa? Kekuasaan itu isinya adalah cara-cara, prinsip-prinsip yang itu berhubungan dengan situasi. Maka untuk senang sementara mungkin bisa, tapi bahagia seutuhnya tidak bisa. Pas pilihan menang senang, tapi setelah itu dikritiki mules. Jadi tidak muncak, dia naik turun. Apalagi kalau dipakai kekuasaan itu sebagai perangkat kejahatan, melakukan tindakan-tindakan anti kemanusiaan, ya selesai. Tidak mungkin dia jadi sumbernya kebahagiaan yang puncak. Kebahagiaan yang puncak, yang sejati itu pasti kebaikan saja isinya, tidak mungkin ada keburukannya. Nah, ini jadi hati-hati. Apa tidak boleh, Pak? Kekuasaan apa tidak boleh, kemasyhuran apa tidak boleh, kekayaan boleh. Raih saja, ini bagian mungkin dari kebahagiaan yang tidak sempurna. Tapi jangan berhenti di sini. Cari sampai utuh kebahagiaan yang puncak, kebahagiaan yang sempurna. Nah, lanjutkan lagi. Ini juga disebut oleh Thomas Aquinas. Apakah kesehatan, kebaikan badan itu kebahagiaan puncak? Tidak juga. Ya tadi kebahagiaan, kesehatan penting, tapi sehat saja ya masih belum puncak. Cantik saja, kuat saja, itu kan hubungannya dengan badan, juga masih belum puncak. Kenapa? Badan kita ini ada tujuannya. Jadi dia tidak melayani dirinya sendiri. Kalau dia sehat, dia punya tanggung jawab untuk dijalankan. Sama seperti kekayaan tadi, berarti dia bukan tujuan akhir. Ada tujuan puncak yang harus dia jalankan. Badan ini diciptakan untuk memenuhi tujuan tadi. Ya tujuan kalau bahasa agama ya sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, memakmurkan bumi, kemudian beribadah kepadanya dan lain sebagainya. Ya memang syaratnya sehat, tapi sehat bukan puncak kebahagiaan. Nah, mungkin ini banyak orang menyamakan antara kesenangan dengan kebahagiaan.
hiburan, kesenangan, kenikmatan. Ini juga kata Thomas Aquinas beda. Senang saja belum mesti bahagia. Gembira saja ya belum bahagia. Saya bilang tadi gembira itu wadahnya bahagia. Kalau bahagianya tidak datang ya tidak ketemu puncaknya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan mungkin bisa diawali dari kegembiraan, kenikmatan, kesenangan, tapi dia belum puncak. Ada cara berpikir yang lebih dalam. Kenapa kalau kenikmatan itu belum puncak? Karena kenikmatan itu biasanya cenderung umurnya pendek. Kasih contoh ya. Minum itu kan nikmat. Teguhan pertama, teguhan kedua, teguhan ketiga. Sudah tidak haus lagi, ditambah lagi maksa minum, tidak enak sudah. Kamu minum kopi misalnya sak gelas gede. Itu kan teguhan pertama, kedua asik luar biasa. Tapi kan kalau kamu minum kayak minum aku gelak-gelak sampai itu nggak enak sudah. Tidak seger lagi. Kenikmatan duniawi itu sifatnya temporer, apapun itu. Itu yang membedakan kenikmatan dengan kebahagiaan. Jadi bahkan kata Thomas Aquinas, boleh kalian misalnya kaya raya luar biasa, semua kenikmatan kalian raih, kalian nikmati. Tapi pasti kalian masih merasa ada yang belum lengkap. Karena apa? Karena memang belum puncak kebahagiaan kalian raih, yang nanti hubungannya dengan Tuhan. Selalu saja ada rasa, ada yang hilang. Buktinya apa kata Thomas Aquinas? Banyak yang merasa tidak bahagia meskipun memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pingin nikmat yang kayak gimana bisa semua, tapi ternyata masih tidak bahagia. Berarti apa? Kenikmatan bukan jalan menuju puncak kebahagiaan. Kan sekarang banyak cerita-cerita orang kaya, terkenal, bahkan artis, tapi berakhir bunuh diri misalnya. Lu kurang apa ya? Suami istri yang satu ganteng, yang satu cantik, kaya raya, tapi hidupnya kelihatan susah, tiap hari gegeran keluar masuk pengadilan misalnya. Lu kurang apa? Ini menunjukkan berarti apa? Kenikmatan tidak selalu setara dengan kebahagiaan. Kemudian ketika kata Thomas Aquinas, semua kenikmatan kita rasakan, biasanya terus jiwa kita mendambakan sesuatu yang lebih tinggi. Itu yang sering membuat orang yang kaya raya tadi kadang-kadang merasa hampa, merasa kesepian. Ada yang hilang dalam hidupnya.